Kuasa Allah menjadi sempurna di dalam kelemahan manusia. Dalam kelemahan terkandung kekuatan. 2 Korintus 12 ayat 8-9 berkata, "Tentang hal itu aku sudah berseru 3 kali kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku atau kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Saudara-saudari, penderitaan-penderitaan dan ujian-ujian sering ditetapkan Tuhan bagi kita supaya kita bisa mengalami Kristus sebagai kasih karunia dan kekuatan kita. Karena itu walaupun Rasul Paulus memohon, Tuhan tidak menyingkirkan duri dari Paulus. Duri itu bisa berupa penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh jasmani yang dialami oleh Paulus yang begitu sangat menyiksa dan membuat dia sangat menderita. Duri bagi kita mungkin adalah kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang begitu menindas, menekan, menyesakkan kita. Tuhan menjawab doa Paulus yang penuh dengan iman, tetapi bukan menurut cara Paulus. Demikian juga Tuhan menjawab doa kita, tetapi mungkin Dia tidak menjawabnya menurut cara pemikiran kita. Seolah-olah Tuhan berkata kepada Paulus, "Aku tidak menyingkirkan duri itu, kesulitanmu, persoalanmu itu, masalah itu, tetapi duri itu akan kupakai untuk menyempurnakan engkau. Karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Tanpa duri kamu tidak akan sadar betapa lemahnya kamu. Sekarang engkau memerlukan aku menjadi kasih karuniamu. Di dalam pengalamanmu dan kenikmatanmu, kasih karuniaku akan menjadi kekuatan yang menaungi engkau. Apakah kasih karunia? Kasih karunia tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri di dalam kekayaannya, kelimpahannya, keserbacukupannya, keserbaadaannya menjadi suplai kenikmatan kita. Ketika kita menikmati kasih karunia ini, maka kasih karunia menjadi kekuatan yang menyebar dan menaungi kita seperti sebuah kemah. Kasih karunia ini akan menyokong, menopang, mempertahankan, memelihara, dan memberi kekuatan kepada kita di dalam menghadapi segala persoalan, situasi, dan masalah. Agar kasih karunia Tuhan yang cukup dapat dinyatakan, kita tidak bisa menghindar dari penderitaan. Agar kesempurnaan kuasa Tuhan dapat ditunjukkan, diperlukan bagi kelemahan manusia. Untuk itu, marilah kita mengambil kasih karunia Tuhan melalui firman-Nya, melalui persekutuan-persekutuan dan doa-doa kita. Kasih karunia Tuhan akan turun menaungi Anda dan saya. And the truth shall set you free. Di zaman pemulihan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.